Tinggal beberapa bulan lagi proses pendaftaran Pilpres 2024, tetapi hingga kini belum ada kejelasan arah peta koalisi Pilpres. Meski 3 bakal capres sudah mencuat, namun belum jelas pasangan bakal calon wakil presiden yang bakal diusung. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno optimistis akan dipilih menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Kalau persentase menjadi cawapres Ganjar seberapa persen? Berapa persen per hari ini menjadi? Tentunya semuanya mungkin ya. Jadi di dalam politik ini semuanya last minute. Semuanya 50-50. Tidak ada yang pasti. Kita harus siap, kita harus optimis, tapi kita juga realistis. Tetap optimis Pak Menteri? Tetap optimis. Harus optimis karena pesimisnya sudah putus. urat pesimisnya sudah putus sekitar beberapa tahun yang lalu. Demikian pula bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan juga masih menutup rapat nama bakal cawapres yang akan mendampinginya. Anies menegaskan sosok cawapres yang mendampinginya masuk dalam kriteria umur sebagai cawapres dan punya semangat muda. Pokoknya pada waktunya nanti diumumkan, itu aja udah. Ya, oke, sip, makasih ya. Sementara itu, meski ada kabar rencana pertemuan PKB dengan PDI Perjuangan, Gerindra mengaku koalisi antara PKB dengan Gerindra solid untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Partai Gerindra, PKB melakukan komunikasi politik dengan teman-teman partai politik lainnya. Dan ini terus nanti akan saling update lah kira-kira begitu. Berarti tidak ada penolakan antara Gerindra sama Caimin apa maksudnya? Sama sekali tidak. Ya, kita solid. Ketidakjelasan arah koalisi juga diakui Presiden Joko Widodo. Dia pun mengaku belum menentukan dukungan di Pilpres 2024. Saya ditarik ke sana, ya boleh nggak apa-apa senyum. Tarik ke sini ya boleh senyum. Jangan kita terlalu ketarik ke dalam situasi suasana tahun politik yang sampai saat ini kita lihat semuanya belum jelas. Koalisinya siapa, dengan siapa, partai mana, dengan partai mana, belum jelas. Kalau koalisinya saja belum jelas, apa yang mau kita lakukan? Ya bekerja saja. Setuju? Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai pernyataan Presiden Jokowi sebagai pesan agar relawannya sabar menunggu arahan dukungan darinya. Presiden Jokowi ingin memberikan pesan kepada arus bawah atau relawan pendukungnya untuk sabar menunggu garis komandonya. Jangan gerusa-gerusu untuk mengambil keputusan siapa capres yang mereka usung sebelum Presiden Jokowi memberikan bisikannya. Dan itu sekali lagi menunjukkan betapa Presiden Jokowi punya kontrol dan sekaligus pengaruh dalam menentukan peta 2024. Sampai saat ini ada 3 nama bakal capres yang diusung Pilpres 2024. Di antaranya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Lalu, kira-kira kemanakah arah peta koalisi sebelum akhirnya mereka mendaftarkan ke KPU? Tim Liputan, Kompas TV. Seperti diungkap oleh Presiden Jokowi tadi, hingga kini arah peta koalisi menjelang Pilpres 2024 masih belum jelas dan masih sangat dinamis. Semua serba mungkin terjadi sebelum akhirnya nanti didaftarkan ke KPU. Meski hingga kini sudah ada 3 nama mengerucut sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024, tetapi belum juga diketahui siapakah bakal calon wakil presiden dari masing-masing calon presiden tersebut, termasuk juga partai pengusungnya. Bagaimana sebenarnya arah koalisi Pilpres 2024? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada Ketua DPP PDIP, Bang Andreas Hugo Pereira, ada juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Bang Andre Rosiade, dan juga Ketua DPP Partai Nasdem, Kang Saan Mustopa. Selamat pagi Kang Saan, Bang Andre, Bang Andreas. Selamat pagi Mas Timi, terima kasih sudah bergabung Bang Andreas dan Bang Saan. Selamat pagi semuanya. Pertama mungkin Kang Saan baru saja menyelesaikan acara Akbar kemarin, berjalan dengan lancar, selamat atas pelaksanaan tersebut.
Ada liputannya juga di Harian Kompas hari ini, Kang Saan, dan ini merupakan salah satu lagi penunjukan bagaimana kekuatan dari sebuah partai, gitu. Apa yang dilakukan oleh Nasdem juga kemarin. Nah, kita bicara soal koalisi, yang kita dengar selalu dari koalisi manapun sebenarnya, selalu mengatakan koalisi solid. Tapi di sisi lain juga politisi pasti akan mengatakan bahwa semua politik itu apapun bisa terjadi, semua cair hingga harinya benar-benar didaftarkan di KPU, koalisinya adalah apa saja. Apakah bahwa bertiga mengonfirmasi hal ini, apakah sesolid itu atau sebenarnya masih cair? Lebih berat ke solid atau cair? Mungkin saya ke Kang Saan terlebih dahulu. Ya, seperti yang terlihat ya dalam momen-momen baik yang tampak gitu ya, seperti kemarin misalnya ketika Nasdem punya acara, itu mitra koalisi perubahan, itu ada Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY, ada juga Presiden PKS, Hadir ya? dan saya itu hadir semua. Dan dalam momen apapun baik yang dilakukan oleh partai mitra koalisi, ketua-ketua umum dari koalisi selalu hadir. Dan ini menunjukkan tidak hanya ke internal koalisi, tapi juga ke publik, bahwa koalisi yang Nasdem bangun bersama dengan Demokrat dan PKS, itu memang solid, memang utuh, bahwa masing-masing partai koalisi membangun komunikasi dengan partai-partai yang lain, itu hal yang biasa, hal yang... Ya, Kang Saan. Halo, Kang Saan, bisa mendengar suara saya? Tampaknya terputus gambar dengan Kang Saan. Oke, nanti kita akan kembali lagi ke Kang Saan. Kita coba perbaiki dulu komunikasi dengan Kang Saan. Tampaknya tiba-tiba terputus. Saya ke Bang Andre dengan PKB. Lebih ke karena semua punya... Sudah masuk lagi ke Kang Saan. Kang Saan, mohon maaf, sudah bisa mendengar suara saya? Ya. Boleh Mas, dengar. Sekitar 30 detik terputus tadi, tiba-tiba koneksi kita hilang. Boleh diulang sedikit tadi, Kang Saan? Jadi gini, saya ingin tegaskan bahwa koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS solid dan tetap utuh dan berkomitmen dan mendaftarkan Mas Anies dari bakal calon presiden itu menjadi calon presiden pada Oktober yang akan datang. Itu menjadi komitmen semua. Siapapun dan itu cawapresnya juga, itu Kang Saan ya? Iya, siapapun cawapresnya, karena dalam kesepakatan itu juga sudah disepakati oleh 3 partai koalisi terkait dengan urusan calon wakil presiden, itu sepenuhnya diserahkan ke Mas Anies. Jadi siapapun nanti yang dipilih oleh Mas Anies dan Mas Anies bisa memberikan rasionalisasi ke 3 partai, partai-partai tidak akan ada yang keberatan. Oke, nah bahwa ada juga komentar yang kita dengar dari AHY yang bertanya mengenai apakah akan ada partai dalam koalisi yang keluar kalau AHY menjadi cawapres. Itu tidakkah ini juga menunjukkan bahwa masih ada kok dinamikanya, masih mungkin kok yang dikatakan solid ini ternyata berubah, berkurang mungkin jumlah koalisinya, Kang Saan? Saya katakan lagi, kalau Mas Anies memang menunjuk Mas AHY sebagai calon wakil presiden, keadaan itu adalah berangkat dari pertimbangan-pertimbangan rasional Mas Anies, ada kecocokan, misalnya yang kedua juga bisa saling melengkapi, yang ketiga juga bisa memberikan efek elektoral buat Mas Anies sebagai calon presiden untuk kontestasi di 2024 yang akan datang, tidak ada masalah. Jadi apa yang misalnya Mas AHY tanyakan ketika misalnya Mas Anies memilih Mas AHY ada partai yang akan meninggalkan, itu kan kita pertanyaan untuk mempertegas aja bahwa tidak ada partai yang akan keluar dari koalisi perubahan. Jadi saya tegaskan karena kita semua sudah sepakat siapapun nanti yang dipilih oleh Mas Anies, apakah itu Mas AHY, apakah itu Ustadz Saiku, atau di luar koalisi sekalipun misalnya ada nama-nama yang beredar hari ini, itu tidak ada persoalan bagi Nasdem maupun bagi mitra koalisi Demokrat maupun PKS. Karena kita terus membangun komitmen, membangun kebersamaan di koalisi untuk tetap solid dan untuk tetap semakin utuh.
semakin kuat. Baik, Kang Sari, saya ke Bang Andre. Ini juga koalisi dengan PKB. Kalau kita lihat dari luar gitu ya Bang Andre ya, kita nggak tahu mungkin sampai ke dalam-dalam, tapi kita lihat dari luar tampaknya seperti kurang ngasih cincin aja gitu istilahnya Bang Andre. Karena ini tampaknya kan dua figur besarnya udah kita tahu lah siapa di sini ya. Tentu saja Pak Prabowo dan Caimin gitu. Pak Prabowo sudah jelas, memang sudah dinyatakan Pak Prabowo juga sudah bersedia akan maju dalam pemilihan presiden 2024. Tinggal calon wakilnya siapa. Tapi seperti saya bilang tadi, dua figurnya kan jelas nih. Koalisi yang solidnya ini kan sudah jelas juga antara PKB dan Gerindra, sudah punya sekretariat bersama, sudah punya nama besar bersama gitu. Tapi apa yang seperti seakan-akan obvious gitu, jelas terpampang nyata, tidak juga diumumkan. Sehingga masih ada pertimbangan-pertimbangan. Sehingga kalau ada keraguan untuk mengajak si teman dekatnya ini menjadi pendampingnya, tidakkah itu mengancam kedekatan dari si teman dekat ini bagi Gerindra, Bang Andre? Ya, jadi gini Mas Timi, bahwa memang dalam piagam kerjasama Partai Gerindra dan PKB yang ditandatangani tanggal 13 Agustus tahun 2022 itu berbunyi, dituliskan bahwa Capres dan Cawapres akan diputuskan dan diumumkan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi memang Cawapres, kandidat terkuat Cawapres Pak Prabowo sampai hari ini, pagi ini kita bicara, saya sampaikan adalah Gus Muhaimin. Itu satu. Yang kedua, Gus Muhaimin adalah figur atau tokoh yang menentukan. Selain beliau kandidat terkuat Cawapres Pak Prabowo, juga beliau adalah figur yang menjadi penentu atau pemegang kunci Inggris Cawapresnya Pak Prabowo. Itulah aturan piagam kerjasama yang kita tandatangani tanggal 13 Agustus yang lalu. Nah, kenapa Pak Prabowo dan Gus Muhaimin belum mengumumkan cawapresnya? Sekali lagi tentu kami, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin menunggu momentum dan waktu yang pas untuk mengumumkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada komitmen Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk terus menambah rekan koalisi. Dan alhamdulillah bulan Juli ini insya Allah satu persatu sampai bulan dekati pendaftaran di KPU, itu partai-partai akan mendeklarasikan tambahan dukungan kepada Pak Prabowo di koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Jadi intinya seperti itu. Dan tadi kan jadi ada kemungkinan koalisi akan bertambah besar ya, khususnya ya tentu komitmennya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin bahwa beliau berdua punya komitmen yang sama. Membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan satu kekuatan politik saja, tapi harus dilakukan secara bersama-sama. Indonesia ini begitu luas, begitu majemuk. Kita harus bersama-sama membangun Indonesia dengan semangat gotong royong. Itulah komitmen Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Seperti itu, Timi. Yang sedang intens pembicaranya dengan partai mana kalau boleh tahu, Pak Andre? Ya, kita tentu terus berkomunikasi pertama dengan partai parlemen seperti PAN dan Golkar. Insya Allah komunikasinya sangat baik dan begitu intens. Insya Allah mohon doanya, mohon restu dukungan seluruh masyarakat. Mudah-mudahan Insya Allah PAN dan Golkar pada saatnya semuanya akan dirampung. Itu satu. Yang kedua tentu partai-partai non parlemen. Kita komunikasi dengan beberapa partai non parlemen dan Insya Allah sudah ada 4 yang mengisyaratkan akan mendeklarasikan mendukung Pak Prabowo. Tunggulah waktunya, setiap partai tentu punya mekanismenya, punya prosedurnya, punya aturannya. Nanti insya Allah satu persatu akan mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo. Insya Allah, apalagi kita lihat mulai April sampai Juli ini Pak Prabowo sekarang di posisi nomor 1. Inti tentu menambah daya tarik kekuatan koalisi kebangkitan Indonesia. Apalagi rakyat semakin rasional, semakin objektif, mereka tahu mana yang orisinil, mana yang plastik, sehingga alhamdulillah Pak Prabowo sekarang unggul di posisi nomor 1. Meskipun fitnah, hujatan, bahkan dalam beberapa waktu sekarang kaset rusak diulang-ulang lagi seperti pelanggaran HAM, ya itu kaset rusak sekali 5 tahun selalu diulang-ulang kembali gitu loh. Ya tapi alhamdulillah rakyat semakin objektif, rasional bahwa Indonesia butuh persatuan, Indonesia butuh pemimpin kuat di tengah krisis,
dan bisa melanjutkan program Pak Jokowi, ya Pak Prabowo jawabannya. Alhamdulillah. Oke. Nah, saya pikir tadinya sebenarnya Golkar kan lagi akrab sama Nasdem juga nih, tapi ternyata akrab juga sama Gerindra ya. Jadi kita lihat nanti mungkin ya ke arahnya akan kemana atau bertahan tetap di koalisinya. Tapi nanti mungkin kita akan bahas lebih jauh. Kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau kita dengar dari Pak Jokowi dalam pernyataan yang tadi kita sempat putar bahwa koalisi ini masih belum jelas kok begitu. Nah, mungkin nih Pak Jokowi nggak tahu nih sebagai pribadi atau sebagai seorang kader PDIP juga nih berbicara demikian, tapi mungkin kita boleh tangkap juga berarti PDIP pun belum memfinalisasi koalisinya gitu, dan ada keadaan yang sedikit serupa dengan apa yang tadi saya tanyakan kepada Bang Andre antara Gerindra dengan PKB bersama PDIP dengan P3. Mungkin agak cukup jelas secara natural bahwa P3 itu punya kader baru yang sebenarnya di survei itu moncer, apalagi pernah maju juga kok dalam Pilpres sebelumnya gitu. Tapi sepertinya tidak lantas menjadi pilihan. Saya bicara soal Sandiaga Uno gitu, Bang Andreas. Nah, apakah koalisinya juga terancam kalau akhirnya tidak mengambil siapapun yang dicalonkan oleh anggota koalisi yang lainnya hingga saat ini, Bang Andreas? Ini Timothy, dari sejak awal kan di PDI Perjuangan bersama dengan teman-teman yang partai-partai yang ikut terlibat, kita tidak bicara soal koalisi itu, tapi kita bicara soal membangun kerjasama, membangun pandangan yang sama tentang bagaimana memenangkan kontestasi Pilpres. Nah itu satu hal gitu. Berkaitan dengan proses kontestasi menuju 2024 ini, kan kita lihat dari jauh, bahkan dari setahun, hampir 2 tahun yang lalu kan kita sudah banyak mendiskusikan ini. Kalau saya perhatikan gitu ya, artinya pertama kunci pembuka pertama itu kan ada di calon presiden. Kunci pembuka kedua itu nanti akan ada di calon wakil presiden gitu. Dan kalau kita lihat sekarang kan peta calon presidennya sudah kelihatan gitu. Kontestasi yang sekarang dengan dinamika yang sekarang berjalan. Meskipun itu belum pasti juga gitu. Makanya Pak Jokowi mengingatkan itu gitu. Beliau mengingatkan tentu sebagai seorang pemimpin di Republik ini, juga tentu sebagai kader PDI Perjuangan menyampaikan itu kepada para relawan yang sangat kuat afiliasi dengan beliau, untuk supaya tetap menjaga kondusivitas dari peta politik yang ada sekarang ini. Gitu. Mungkin Bang Andreas, mungkin saya kasarnya kalau ada yang gagal berkoalisi bisa jadi nggak maju gitu juga ya maksudnya ya Bang Andreas ya. Jadi belum final gitu ya. Ya, karena situasi ini, dinamika ini masih memungkinkan terjadinya pergeseran-pergeseran dan perubahan. Ini belum pasti, makanya beliau mengingatkan itu gitu, bahwa peta ini belum pasti gitu. Yang pasti kan nanti ketika nanti masuk pendaftaran nanti gitu. Nah sehingga ya dalam hal ini tentu saya harus katakan bahwa Pak Jokowi dari PDI Perjuangan kan kita lihat gitu, banyak ada beberapa teman-teman partai dan atau yang sudah memutuskan kerjasama dengan PDI Perjuangan, tapi juga kita membangun komunikasi dengan teman-teman dari partai-partai yang lain gitu, yang sekarang belum memutuskan untuk bergabung dalam kerjasama yang sudah dibangun ini gitu. Nah untuk melihat kemungkinan yang terjadi gitu. Dan kemudian ya tentu dan semua kan mempunyai jago masing-masing untuk dipasangkan dengan Mas Ganjar. Dan tetapi pilihannya kan satu gitu. Pilihan kan kemudian cawapres itu hanya satu yang harus diputuskan. Nah disinilah saya kira dinamika ini akan berkembang, dan ya tentu PDI Perjuangan tentu akan di sini keputusan itu ada di ketua umum, dan tentu akan berkonsultasi dan berbicara dengan Pak Jokowi untuk sebagai kader PDI Perjuangan untuk sama-sama memutuskan ini gitu. Karena itulah kunci pembuka dari peta politik dinamika menuju kontestasi 2024. Gitu. Oke, tapi setidaknya dengan P3 apakah sebenarnya sudah ada mulai
dorongan atau sudah mulai pengajuan namakah dari P3? Karena kita tahu selain Sandiaga Uno, ya tentu saja ketua umum juga bisa diajukan sebagai kader terbaik untuk mendampingi calon presiden begitu. Adakah itu sudah mulai dibukakan dengan partai Anda, Andes? Kan dari opsi-opsi itu kan sudah bisa kelihatan gitu kan, bisa opsi-opsi. Tapi kan, nah ini semua adalah opsi. Opsi-opsi yang untuk kemudian ya ketika putusan itu dengan memperhatikan opsi-opsi yang masuk di situ. Kan kita pada Rakernas terakhir kemarin kan Mbak Puan sampaikan itu, setelah Rakernas ada beberapa ya nama dan dari nama-nama yang ada itu kan merupakan opsi-opsi yang mungkin di dalam kontestasi ya, untuk bersama dengan Mas Ganjar. Tapi perubahan itu akan terjadi di dalam proses yang berjalan ini gitu. Dalam arti bahwa dari opsi-opsi yang ada ini atau tambahan yang akan muncul dari luar itu mengikuti peta dinamika. Kenapa, Mas Timothy? Harus kita akui juga bahwa calon wakil presiden yang akan mendampingi calon presiden yang ada sekarang ini, boleh saya katakan bahwa itu adalah akan menjadi determinan, ikut menentukan ya proses pemenangan daripada kontestasi Pilpres 2024 gitu. Jadi salah satu faktor game changernya itu nanti akan ada di situ. Karena kalau kita lihat yang sekarang kan praktis boleh dikatakan dinamis dalam posisi yang relatif stabil dari elektabilitas yang ada sekarang ini. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan, itu perbedaan ada di dalam margin error gitu kan. Nah sehingga salah satu faktor pengubah itu akan ada di peta cawapres nanti. Iya, dan ini kenapa membutuhkan pertimbangan yang matang siapa yang akan menjadi cawapres ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan ini. Kami akan jeda sebentar, tetap di Sapa Indonesia Pagi.